Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik menjaga pola perilaku untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah menjaga pola perilaku ya, untuk pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang pola perilaku ya. Ini bagian daripada 5P ya, yaitu pola makan, kemudian pola hidup, pola pikir ya, pola perilaku, dan pola spiritual. Nah, salah satunya adalah pola perilaku. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengupas kembali ya. Sebenarnya di konten-konten saya yang lalu juga pernah saya sampaikan ya, tetapi untuk kali ini saya sampaikan untuk lebih simpel lagi dan mudah-mudahan lebih bisa diterima dan dipahami ya. Akhirnya kita bisa mempraktekannya sehingga memang betul-betul menjadi membantu kita ya untuk cepat keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis melalui pola perilaku ini, sehingga penting untuk menjaganya agar kita menjadi cepat sembuh ya, bahkan sembuh yang permanen atau sembuh total. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja kepada pokok permasalahan, yaitu menjaga pola perilaku ya. Ternyata ya, karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu disebabkan oleh dua faktor, baik itu faktor yang bersifat fisik maupun psikis ya. Untuk kita membaik dari segi hal yang bersifat psikis atau mental atau kejiwaan, ini memang banyak kita dapatkan ketika kita menerapkan pola perilaku kita teman-teman ya. Nah itu, nah maka kali ini kita perlu ya sedikit mungkin introspeksi diri ya, ketika memang di dalam perilaku-perilaku kita perlu istilahnya ditingkatkan ya, walaupun mungkin sudah baik, tetapi agar menjadi lebih baik lagi ya, karena mengingat ini sebagai termasuk bagian dari terapi penyembuhan ya, penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, sehingga kita perlu mungkin nanti ada hal-hal yang perlu kita rubah ya di dalam diri kita agar kita menjadi semakin membaik, karena pada dasarnya ya kesembuhan itu perubahan ya, perubahan yang kita harapkan kan perubahan dari sakit ke sehat ya. Nah, untuk sakit ke sehat ini adalah
proses ya, proses. Maka kita maknai bahwa eh, antara sakit dan sehat ini adalah satu paket ya, bahwa sakit untuk sehat ya. Jadi sebenarnya maunya tubuh kita itu seperti itu ya. Sepintas kita kadang dibuat seperti kita merasakan kesakitan, tetapi sebenarnya itu bahasa tubuh ya, bahasa jiwa kita untuk mengingatkan kepada diri kita bahwa di dalam diri kita ini ada faktor yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini yang perlu disikapi, mungkin perlu dirubah, mungkin perlu disesuaikan ya, agar tubuh ini ya, termasuk jiwa ini itu menjadi membaik ya, menjadi semakin terasa nyaman ya, menjadi semakin damai dan seterusnya, akhirnya menjadi semakin bahagia. Itu sebenarnya seperti itu kalau kita kaji secara dalam. Makanya istilahnya sakit untuk sehat. Jadi sakit itu bukan lawannya sehat ya, tetapi sakit untuk sehat. Itu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita. Itu seperti itu dulu. Nah, kemudian kembali ke persoalan kita, yaitu tentang menjaga pola perilaku kita agar gangguan yang kita alami, yaitu seputaran gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis menjadi cepat membaik ya. Itu memang kita perlu paham dulu ya. Contohnya apa itu perilaku ya. Nah, itu ya mungkin teman-teman juga sudah paham juga lah, sudah tahu ya. Cuma ini saya istilahnya mengingatkan ya, mengingatkan kepada diri saya sendiri ya, dan mungkin juga bermanfaat buat teman-teman. Jadi perilaku ya, ini kalau menurut pemahaman saya itu adalah seperangkat perbuatan ya, atau tindakan seseorang yang dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang diyakini, sehingga kadang membentuk menjadi kelakuan kita, menjadi watak kita. Nah, itu seperti itu ya. jadi ini juga sebenarnya kompleks juga ya, itu seperti itu. Nah, tetapi di dalam istilahnya kita menjaga pola perilaku ini yang pola perilaku itu kan banyak sekali ya. Cuma yang saya garis bawahi ini adalah perilaku-perilaku yang bermanfaat untuk penyembuhan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ya, karena asam lambung gejala inisiatif psikosomatis ini adalah satu lingkaran lah ya, satu lingkaran negatif ya, atau lingkaran setan yang memang harus diputuskan. Nah, untuk memutuskan salah satunya memang ketika kita menjaga pola perilaku kita, itu seperti itu. Nah, maka di sini ada beberapa hal ya yang berhubungan dengan perilaku kita ketika kita memang masih sering merasakan sensasi-sensasi. Artinya indikasinya ketika kita belum membaik, yaitu sensasi masih selalu bermunculan ya. Contohnya yang sering masih merasakan kepala berat, pusing-pusing, keliengan ya, kadang mata buram, telinga berdenging, hidung mampet, mulut asam, leher tegang ya sampai pundak, tensi naik, yang dada sering berdebar-debar, terasa panas, nyeri, bahkan ada sakit yang seperti menusuk di dalam dada ya, termasuk otot-otot juga sering tegang ya, kita rasanya sering pegel-pegel ya, linu-linu, kemudian perut juga masih sering merasakan kembung, begah, sembelit, perih ya, kadang ada senut-senut dan lain sebagainya. Bahkan kadang BAB saja itu kadang lembek ya, kadang mules ya, kadang susah ya, susah BAB. Nah, itu bermacam-macam sensasi yang sebenarnya ini bisa jadi dipicu dari faktor perilaku kita, teman-teman ya, itu. Nah, kemudian termasuk apalagi ketika kita masih katakanlah keseimbangan tubuh juga masih belum stabil ya, contohnya ketika kita berdiri lama itu rasanya gemeteran ya, seperti nggak kuat berdiri lama. Kemudian ketika kita duduk kadang juga masih seperti oleng ya, apalagi berjalan ya itu lebih sempoyongan dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang muncul di fisik kita ya, tetapi yang di psikis kita, yang di
pikiran kita, jiwa kita, mental kita, itu kadang kita masih serba ketakutan ya. Mau makan saja mikir ya, mikir terlalu lama, takut jangan-jangan nanti membuat kambuh ya, jangan-jangan menjadi tidak sembuh dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu ya kapan kita mau sembuh ya? Maka kita harus ada perubahan perilaku, teman-teman ya. Termasuk ketika kita masih merasa ketakutan, kecemasan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak akan terjadi ya, seperti itu. Tapi yaitu untuk orang-orang anxiety psikosomatik itu memang seperti itu, teman-teman. Jadi itu cukup pahami saja ya. Sebenarnya itu ya karena pikiran kita sendiri. Jadi kita sering ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri. Yang sebenarnya yaitu tadi. Jadi kadang tidak akan terjadi ya, tetapi kita sudah sudah ya grogi duluan lah seperti itu ya. Nah itu apalagi ketika kita mengingat trauma-trauma masa lalu yang menyakitkan, yang menyedihkan ya. Nah itu juga membuat kita menjadi kacau juga secara mental kita. Nah itu yang ini memang harus kita istilahnya rilis ya. Nah itu dengan melalui pendekatan, yaitu menjaga pola perilaku kita. Nah, dalam hal ini ada beberapa jenis perilaku ya yang harus kita terapkan ya, yang bermanfaat lah untuk pemulihan asam lambung anxiety psikosomatis sesuai dengan pengalaman yang saya terapkan, dan alhamdulillah saya menjadi membaik dan akhirnya menjadi sembuh total, sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman ya, mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman, dan saya selalu mendoakan teman-teman mudah-mudahan yang masih mengalami gangguan ini akan segera disembuhkan. Amin, Allahumma amin ya, itu teman-teman. Nah, beberapa jenis perilaku yang cocok lah untuk pemulihan asam lambung itu diantaranya yang pertama ya, jadi kita harus menanamkan yaitu sifat sabar, teman-teman. Sabar atau slowing down. Slowing down ya. Nah, ini artinya kita sabar terus berproses menjadi lebih baik gitu. Jadi di dalam proses diri kita itu sebenarnya nggak ada yang instan, teman-teman. Jadi semuanya itu alami ya. Nah, disinilah letak kesabaran ini yang harus kita jaga gitu. Karena apa? Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan, gangguan anxiety disorder ya maupun psikosomatik, itu kecenderungannya itu kesabarannya kurang. Contohnya kita sering terburu-buru ya, sering terburu-buru, terus maunya kita serba perfect ya, itu seperti itu ya. Idealisme kita juga kita kedepankan ya, selalu berharap untuk dipenuhi. Nah itu yang kadang membuat kita itu selalu masih dalam kecemasan, masih dalam psikosomatik, itu dari faktor-faktor kecil seperti itu yang kadang kita tidak menyadari ternyata dari faktor itu yang menyebabkan ya. Karena apa? Karena mungkin secara fisik kita sudah pola makan sudah dijaga ya, bahkan kita juga kadang sudah minum obat, kita sudah menjaga ini pola hidupnya dengan baik ya, tetapi kok masih bandel. Nah itu karena hal-hal kecil seperti ini yang belum tertanamkan, teman-teman. Jadi sekali lagi ya, yaitu kita biasakan berlatih sabar. Nah, berlatih sabar ini kalau triggernya itu sebenarnya dengan berpuasa ya. Ketika teman-teman itu rajin berpuasa, ini insya Allah untuk membuat kita menjadi sabar itu akan lebih mudah ya. Tetapi puasa dalam arti luas ya itu adalah menahan diri lah. Jadi tidak berarti kita harus puasa seperti puasa wajib ya, puasa Ramadan kita harus menahan ini menahan tidak makan seharian dan seterusnya. Itu bukan begitu, walaupun itu juga bisa ya puasa seperti itu. Tapi puasa dalam arti kita menahan diri, contohnya kita bisa menahan emosi kita ya, menahan amarah kita. Nah disitulah letak kita berlatih kesabaran ya. Ketika kita bertemu dengan orang yang mungkin ngeyel ya, itu justru sebagai latihan kita untuk menghadapi dan
jadilah kita penyabar di situ ya. Itu seperti itu ya. Ini itu yang pertama ya. Jadi selalu berlatih sabar itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk sadar diri ya. Jadi kalau tadi yang pertama sabar, yang kedua sadar ya. Nah, apa itu sadar ya? Itu adalah tahu kekurangan diri sendiri ya, dan berani memperbaikinya. Kadang kita sebenarnya sudah tahu ya kekurangan diri kita sendiri, tetapi tidak berani memperbaikinya karena takut ya, jangan-jangan nanti menjadi tambah kacau dan seterusnya. Nah itu ya. Nah jadi kalau kita sadar, kita bisa menemukan kekurangan diri kita. Nah karena kekurangan diri kita itulah yang menyebabkan kita menjadi mengalami gangguan anxiety psikosomatik ya. Maka kita harus berani memperbaiki, yaitu dengan cara merubah karakter diri kita. Itu seperti itu ya. Ya, contohnya misalkan ya, ketika kita kok kita sadari lah tentang mungkin cara kita bergaul ya, cara kita bergaul mungkin di masyarakat atau mungkin di kerumunan-kerumunan atau mungkin dengan kolega teman sejawat ya, dengan kolega profesi kita bekerja. Nah itu kadang kita tidak sadar bahwa kita itu masih menanamkan idealisme kita yang maunya orang lain itu mengikuti kemauan kita ya. Tetapi ketika itu tidak terpenuhi, jiwa ini menjadi kecewa ya, menjadi kecewa. Nah kecewa itu menjadi pendaman emosi yang akhirnya meledaknya yaitu ketika sudah terakumulasi dalam waktu yang banyak ya. Nah itu akhirnya menjadi itu ya, mengalami gangguan ini, asam lambung, anxiety psikosomatis karena dari pendaman emosi yang kadang kita tidak menyadari. Itu seperti itu. Dan maka dari itu mulai saat ini ya, nah kita berusaha itu mengintrospeksi diri ya, menilai diri kita sendiri sebenarnya apa sih yang membuat kita mengalami gangguan ini. Jadi tanyakan kepada diri sendiri, istilahnya kita self talk lah, itu seperti itu ya. Jadi kita ngomong dengan diri kita sendiri, menilai diri kita sendiri itu penting ya, karena untuk bisa membaik itu adalah juga perubahan dari diri kita sendiri. Itu seperti itu. Nah itu sedangkan untuk sadar ini memang kadang sulit. Itu juga harus ada triggernya ya, harus ada triggernya. Nah nanti kita baru sadar ya. Contohnya kita sadar punya kepala ketika kita setelah kejeduk ya, kepalanya kejeduk kemudian kita pegang, waduh sakit ya. Nah itu baru sadar ternyata kita punya kepala. Itu seperti itu. Nah kesadaran secara umum triggernya itu adalah penderitaan teman-teman. Nah kita orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatik adalah orang-orang yang menderita ya. Nah maka ketika belum sadar ya, ketika kita belum sadar, nah itu maka untuk berubah menjadi membaik itu agak susah ya. Tetapi sadar dulu ya. Jadi penderitaan ini adalah pintu masuknya kesadaran ya. Kita disadarkan ya, disadarkan. Nah kemudian setelah kita sadar, kita tahu kekurangan diri kita, nah baru kita memperbaiki. Nah setelah kita memperbaiki melalui lewat perilaku kita ya, nah itu akhirnya menjadi membaik. Nah itulah ya. Jadi kesadaran itu penting ya. Kesadaran contohnya seperti ini teman-teman. Kita sadar terhadap diri kita sendiri dulu ya. Kita sadar kalau makan kita ini sudah baik atau belum ya. Kita sadar kalau pola hidup kita sudah teratur atau belum. Kita sadar kalau pikiran kita ya itu sudah positif atau masih negatif. Nah itu kita sadari semuanya seperti itu. Termasuk kita sadar dengan perilaku kita. Perilaku kita ini sudah baik atau belum ya. Ukuran baik itu baik bagi diri kita sendiri, juga baik bagi orang lain ya. Tetapi kalau selama ini misalkan ya kok baiknya hanya untuk diri kita sendiri, sedangkan orang lain itu ada yang tersakiti, berarti itu nggak baik. Nah itu yang harus dirubah, contohnya seperti itu. Bahkan
cara kita istilahnya mendekatkan diri ya kepada Sang Pencipta itu juga sudah betul-betul mendekat atau belum. Nah, itu juga perlu juga kita kontrol ya. Itu namanya sadar kalau kita sudah bisa menilai ke situ. Nah, ketika itu masih ada kesenjangan, ada jarak, nah itu yang kita perbaiki ya. Itu melalui kesadaran. Nah, kemudian berikutnya ya. Ini agak saya percepat ya. Sikap yang ketiga ya, yaitu kita berusaha ikhlas teman-teman ya, berusaha ikhlas ya, ikhlas dalam segala hal. Jadi apa itu ikhlas ya? Jadi ikhlas itu rela menerima keadaan apapun ya. Jadi di dunia ini ya, termasuk diri kita itu sifatnya datang dan pergi ya. Contohnya dulu kita tidak ada, kemudian diadakan, hadir ke dunia, suatu saat nanti tidak ada lagi juga. Demikian juga orang-orang di sekitar kita ya, itu kadang ada ya, kadang datang, kadang mereka pergi ya. Baik itu pergi yang sifatnya sementara atau mungkin pergi permanen. Nah, itu seperti itu sudah hal yang istilahnya alami ya, itu seperti itu. Tetapi kalau kita tidak sadar ya, kalau kita tidak mengikhlaskan hal itu terjadi, ya ini yang menjadi pendaman emosi oleh kita sehingga kita merasa sedih berkepanjangan. Nah, sedih berkepanjangan itulah yang akan memunculkan anxiety maupun psikosomatiknya. Itu seperti itu. Nah, jadi belajar ikhlas ya teman-teman, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu kita juga harus bisa pasrah ya. Pasrah atau berserah itu sama saja ya. Nah, pasrah itu apa? Pasrah itu lakukan yang terbaik, sisanya yang kita tidak mampu melakukan serahkan kepada yang Maha Kuasa. Itu pasrah ya. Bukan pasrah itu tidak melakukan apapun. Kalau tidak melakukan apapun itu namanya putus asa, yaitu seperti itu. Nah, kita pasrah lakukan yang terbaik. Contohnya, kita sedang berikhtiar agar gangguan yang kita alami yaitu asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis inginnya kan membaik. Nah, maka lakukan yang terbaik. Kita berikhtiar, mungkin kita mencoba berobat, mungkin kita mencoba sharing, mungkin kita mencoba menerapkan terapi-terapi, metode-metode. Nah, setelah itu sisanya sudah kita pasrahkan saja. Kita tinggal menunggu hasilnya. Itu namanya pasrah. Sama seperti ini ketika kita memanah ya. Memanah itu awalnya kita kan menyiapkan busur panah, kemudian kita bidik ya dengan tepat ya. Tetapi begitu kita lepaskan busur panah, itu sudah pasrah kita. Sudah pasrah artinya yang bekerja itu bukan diri kita lagi, tetapi yang Maha Kuasa itu ya. Yang itu bisa menjadikan anak panah kita mengenai atau akan menyimpang. Itu bisa jadi ya, contohnya ketika kita sudah lepaskan, walaupun menurut kita sudah kita bidik dengan tepat, tetapi tiba-tiba ada angin yang mungkin kencang, ya pasti akan meleset. Nah, yang mendatangkan angin siapa? Nah, itu yang Maha Kuasa. Itu seperti itu. Tetapi sebaliknya, kita bidiknya kayak asal-asalan lah, tetapi kepasrahan kita tinggi dengan keyakinan kita yang memang betul-betul yakin, seyakin-yakinnya, sehingga yang Maha Kuasa akan mengarahkan, akhirnya menjadi kena. Itu seperti itu. Sama seperti kita sedang berikhtiar kesembuhan ya. Setelah kita berusaha berikhtiar semampu kita yang terbaik menurut kita, setelah itu kita pasrah saja. Nah, setelah itu ya akhirnya kita akan cepat membaik seperti itu. Tetapi kadang kita ragu dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang pasrahnya nggak jadi. Itu seperti itu. Itu. Nah, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima ya, setelah itu kita juga berusaha selalu bersyukur apa adanya teman-teman. Jadi jangan ditarget ya. Bersyukur itu apa adanya hari ini yang kita nikmati, ya itu yang kita syukuri ya. Kalau misalkan saya hari ini hanya ada air putih lah, contohnya seperti ini ya, ya udah, kita minum, kita syukuri ya.
Jangan sudah pegangnya adanya air putih, membayangkan kopi atau membayangkan susu. Nah, akhirnya semuanya menjadi air putihnya juga menjadi nggak berkah ya, karena nggak kita syukuri dan kita nikmati. Tetapi yang kita bayangkan kopinya, susunya juga nggak akan ketemu. Nah, akhirnya sia-sia itu seperti itu. Nah, maka syukuri apa adanya, termasuk kalau kita merasakan sakit ya, itu pun disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Ya, sakit itu kan sebagai peringatan, sakit itu sebagai ujian, sakit itu sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi itu. Maka sebenarnya kalau kita sudah ketemu semua ya ilmunya tentang itu, pasti akan sembuh teman-teman. Jadi badai pasti berlalu. Pokoknya kalau secara rasio kita sudah menemukan, secara rasa juga sudah menemukan, pasti akan klik dan akhirnya akan deal ya, akan deal dan kita akan menjadi itu apa, sembuh total seperti itu. Jadi otak kita ini kan dibagi dua, kanan dan kiri. Nah, kanan dan kiri itu yang kanan rasio, kiri rasa ya, itu seperti itu. Nah, maka kalau rasio kita sudah menerima, rasa kita juga sudah bisa merasakan, nah disitulah kita menjadi yakin ya, menjadi yakin atau iman kita bertambah, ya sudah, kita nanti akan cepat sekali membaik seperti itu. Makanya untuk orang-orang yang mengikuti contohnya sharing seperti ini asam lambung, yaitu bahkan bisa sembuh mendadak ya, ketika kita memang sudah betul-betul sampai dengan oh seperti itu. Ketika itu artinya kita sudah paham. Jadi kalau kita mendengarkan sharing atau mungkin kita mengikuti apa ya pembelajaran itu sampai kita berusaha kata-kata oh seperti itu. Kalau sudah seperti itu berarti kita udah paham ya. Kalau kita seperti itu ya udah, kita akan cepat sekali baiknya itu seperti. Tapi kalau kita masih tanda tanya ya, masih ada wah ini maksudnya gimana, itu kadang masih menjadi pusing itu seperti itu ya. Itu nah, itu caranya dengan bersyukur apa adanya teman-teman. Itu seperti itu. Jadi kita syukuri tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, yang membahagiakan, tapi penderitaan juga harus disyukuri. Karena apa? Karena tadi penderitaan adalah pintu masuknya kesadaran ya. Dan ketika kita terluka pun itu harus disyukuri, karena luka adalah pintu masuknya cahaya ya. Artinya cahaya ilahi teman-teman itu ya. Makanya ketika ada orang yang batinnya terluka, nah nanti suatu saat cahaya ilahi itu akan masuk ya ke dalam dirinya, itu seperti itu. Nah baik, yang keenam ya, yang keenam kita berusaha bersifat demokratis ya, demokratis, tidak egois ya. Itu karena apa? Karena sebenarnya hidup itu kolaborasi teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri ya, tetapi segala sesuatu itu memang harus melibatkan banyak orang. Jadi konsepnya itu sebenarnya gotong royong di dalam kehidupan ini ya. Gotong royong, makanya kita disebut sebagai makhluk sosial, selain juga sebagai makhluk individu. Nah ini terapkan ya, jadi terapkan contohnya ketika kita dalam hal istilahnya berargumen, yaitu ya sifatnya kita terapkan demokratisnya ya, di dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan tindakan kita terapkan gotong royongnya, di dalam kita istilahnya dalam hal kebaikan kita tanamkan ya solidaritas dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi hidup itu kolaborasi ya, seperti itu teman-teman. Maka ketika kita masih suka menyendiri ya sebagai makhluk individualis, ini yang akan membuat kita itu semakin lama di dalam mengalami anxiety psikosomatisnya. Itu yang saya rasakan seperti itu teman-teman ya. Nah itu yang keenam. Nah kemudian yang ketujuh yaitu kita berusaha selalu berbuat baik ya. Makanya bila perlu tulis jurnal ya, dalam setiap hari tulis ya minimal 3 kebaikan lah. 3 kebaikan apa yang hari ini kita berikan kepada orang lain ya. Kebaikan itu tidak harus bersifat materi teman-teman, tetapi bisa bersifat non materi ya. Contohnya
kita memberikan sikap baik kepada orang, kita menolong orang. Menolong kan tidak harus materi, kita hanya menunjukkan jalan saja itu sudah menolong. Kita memberikan jalan pemikiran itu juga sudah menolong. Kita memberikan motivasi juga sudah menolong. Banyak hal, yaitu seperti itu. Nah itu lakukan saja ya. Jadi kita berusaha berbuat baik ya, berbuat baik. Baik itu hal yang bersifat pikiran kita ya, baik yang perkataan kita ya maupun perbuatan kita ya. Jadi usahakan itu untuk jalan-jalan kebaikan. Jadi pikiran kita untuk kebaikan, perkataan kita untuk kebaikan, perbuatan kita untuk kebaikan. Nanti kita akan merasakan kedamaian. Ternyata hidup itu indah, itu seperti itu. Nah, ketika kita bisa merasakan hidup itu indah, hidup itu damai, kita akan merasakan ayem, tentrem, bahagia. Nah, disitulah kita akan netral, perasaan-perasaan yang itu yang membuat kita asam lambungnya naik, kita menjadi terkena GERD, kita menjadi terkena kecemasan, ketakutan ya, psikosomatik, itu sumbernya dari situ. Cuma kadang karena ini semua sifatnya abstrak ya, ini yang butuh kesadaran untuk membuka ke situ. Nah, itu teman-teman ya. Jadi melalui istilahnya perbuatan-perbuatan baik lah. Ini itu lakukan saja ya itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, usahakan kita itu bisa berbagi teman-teman. Karena apa? Yaitu karena hidup adalah kolaborasi ya. Jadi apa itu berbagi ya? Berbagi ini sebenarnya untuk melepaskan pendaman-pendaman emosi negatif ya. Contohnya kita ya, contohnya kita berbagi tentang pengetahuan ya. Sebenarnya kita itu sedang menanam ya. Jadi sifatnya kan seperti tabur tuai. Ketika kita banyak berbagi, pasti nanti kita akan banyak mengetam, itu seperti itu. Nah, ketika kita banyak berbagi kebaikan, pasti kebaikan akan datang dengan sendirinya kepada kita. Nah, ketika banyak kebaikan yang datang kepada diri kita, ya sudah, kita merasa betul-betul hidup itu nikmat seperti itu. Nah, ketika sudah sampai di situ, ya sudah, kita menjadi bisa menikmati hidup itu seperti itu. Nah, dengan kita bisa menikmati hidup, ya sudah, hal-hal yang sifatnya itu tadi ya, membuat asam lambung kita naik, GERD kita juga sering muncul ya, kemudian kita mengalami anxiety, psikosomatik, itu akan menghilang dengan sendirinya. Itu seperti itu. Jadi yakin saja, yang penting kita sudah menerima katakanlah pengalaman ini ya sebagai istilahnya anggap saja ujian bagi kita untuk menjadi grade-nya naik ya. Setelah kita lulus ujian kan kita akan naik kelas ya. Nah, setelah naik kelas ya sudah, kita levelnya akan sudah satu level di atas dari sebelumnya. Nah, maka dari itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, pada hakikatnya ini adalah orang-orang pilihan ya, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa, yang kira-kira mampu menghadapi. Nah, setelah menghadapi mampu dan lulus ujiannya, nanti akan ditingkatkan derajatnya. Akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Itu seperti itu. Jadi optimis saja buat teman-teman. Insya Allah ya pasti akan sembuh ya. Karena saya sudah mempraktekkan sendiri. Jadi nggak perlu berkecil hati. Yang penting kita ada semangat, ada keyakinan ya. Tuhan selalu bersama kita ya. Ya sudah, kita nggak perlu takut, kita pasti diberikan sesuatu yang terbaik buat diri kita. Hanya memang kadang jalannya masing-masing, itu seperti itu. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.